datang kepada seluruh peserta yang hari ini telah hadir dalam acara WordPress Freedom Day yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 4 Mei mendatang, di mana hari ini tepat di Maleo Ballroom ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik, yaitu dengan judul Jurnalis Profesional Melawan Hoax. Seperti yang kita ketahui bersama, perkembangan penyebaran berita palsu atau hoax melalui sosial media ini sekarang semakin bisa dibilang tingkatnya sudah mengkhawatirkan, di mana hoax ini sejalan dengan peningkatannya ini sejalan dengan situasi dan juga kondisi politik saat ini. Dan memang bukan hanya untuk politik saja, tapi berita-berita hoax ini juga sering digunakan untuk misalnya saja menghantam berbagai kepentingan, termasuk juga kinerja dari pemerintahan. Kondisi ini tentu saja juga sangat berbanding sejajar atau sejalan seperti itu dengan tingginya pengguna internet di Indonesia. Lebih dari 50%, sekitar 52% penduduk Indonesia ini bisa dibilang sebagai pengguna aktif internet. Jadi, dan yang lebih mengesankan lagi bahwa 123 juta diantaranya ini menggunakan media sosial. Jadi sementara itu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa penyebaran dari berita hoax ini pun juga sebagian besar dilakukan di media sosial. Menjadi jurnalis yang profesional dengan menyajikan pemberitaan yang benar, sesuai fakta, cover both side, kemudian juga ya itu dia berimbang, dan itulah paling tidak bisa menjadi salah satu cara untuk kita bisa menangkal berita hoax. Baik, pada pagi hari ini kita akan menghadirkan beberapa narasumber. Sudah ada 2 orang narasumber kita yang sudah bisa bergabung. Saya langsung mengundang saja 2 narasumber kita yang bisa bergabung pada pagi hari ini. Pemret dari Net TV, silakan Kak bergabung. Dan juga ada Mbak Titin Rosmasari, Pemret Trans 7, Direktur Utama CNN Indonesia. Narasumber lagi yang mungkin sesaat lagi akan bergabung bersama kita, yaitu Bapak Samuel Agrijani, Dirjen Aplikasi Informatika dari Kemenkominfo nantinya. Dan saya sendiri, Utri Farza, yang akan memandu acara ini sebagai moderator. Kita langsung saja memberikan kesempatan kepada narasumber yang pertama, Kang Dede. Boleh, silahkan, terkait jurnalis profesional melawan hoax. Seperti yang kita ketahui, kalau di televisi pun dimanapun, para jurnalis selalu harus berusaha untuk memberikan berita yang berimbang seperti itu, agar bisa menangkal berita-berita hoax atau berita palsu atau berita tidak benar yang beredar, yang sering beredar di media sosial. Ini apakah menjadi tantangan untuk menjadikan jurnalis Indonesia menjadi jurnalis profesional melawan hoax? Ini sebenarnya tema yang menurut saya sangat menarik, tentu saja karena setiap hari perbincangan di dapur televisi itu kurang lebih menurut saya sama. Di samping ngomongin soal rating dan share, yang suka tidak suka itu menjadi topik paling hangat. Meskipun misalnya kami sudah berupaya keras di net misalnya, melakukan berbagai upaya agar dunia televisi kita tidak terlalu terpaku pada rating dan share-nya Nielsen. Tapi tetap saja dalam praktek sehari-hari, ketika kami jualan, ketika kami cari rezeki, ketika kami bicara tentang tentang program yang bagus, tetap saja karensi yang dipakai adalah karensi rating dan share yang dibuat oleh Nielsen. Nah, sehingga ini suka tidak suka membuat ya itulah kondisi yang ada. Nah, kondisi yang lain adalah suka tidak suka setiap hari kami terganggu dengan adanya berita-berita hoax tadi, karena kadang kita merasa kok berita kita tidak sepopuler berita hoax ya gitu kan.
itu menggoda sekali di pemikiran kita gitu kan. Sering apa yang menurut kita buat sudah bagus, karena memang mungkin Net TV juga punya visi ketika didirikan, menjadi tidak menarik gitu. Ketika keluar angka di rating dan share-nya, kemudian ketika kita melihat bahwa ternyata berita hoax-nya itu justru yang banyak dilihat oleh masyarakat gitu. Nah, ini menjadi semacam pertama bahan diskusi, kedua ini yang sering membuat semangat kami di dapur menjadi bukan luntur ya, menjadi sedikit menurun gitu kan. Apalagi ya gitu kan, setelah rating dan share susah karena rejim Nielsen masih begini, kemudian hoax ini malah merajalela gitu kan. Sehingga kadang-kadang ada teman-teman, ada diskusi, ada keinginan, ada semacam hasrat. Gimana kalau sekali-kali kita ya udahlah kita ngangkat berita hoax ke TV gitu. Itu sering muncul gitu kan. Tapi tentu saja karena kita punya visi misi, saya ingatkan itu bukan berita, itu hoax. Hoax itu bisa lebih dahsyat dampaknya daripada berita yang resmi. Tapi itu bukan ukuran, bukan idealisme kita. Sehingga saya selalu menanamkan beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman di redaksi, dan ini kurang lebih seperti inilah bayangannya. Selalu saya ingatkan kepada teman-teman. Nah, ini sih media terus berkembang gitu kan, bahwa media cetak sekarang sudah seperti ini kondisinya, semakin bukan kurang diminati, memang zamannya sudah tidak begitu berpihak. Kemudian media elektronik, kemudian media online, dan yang saya tahu media online pun sekarang juga banyak pengelola media online yang juga merasa terancam oleh adanya hoax. Ini mungkin yang paling banyak malah mungkin di sini. Media online inilah yang paling banyak terganggu oleh banyak berita hoax, karena mungkin di daring gitu kan. Dan yang terakhir adalah media sosial ini. Jadi perkembangan sedemikian banyak sehingga keempat hal ini di meja redaksi sering menjadi bahan diskusi. Kemudian, nah ini juga penting menurut kami gitu kan. Ketika kita bicara tentang konten gitu kan, maka ada 4 hal yang ketika bicara tentang media masa kini, ada 4 hal yang perlu dipahami oleh teman-teman di meja redaksi. Pertama adalah soal teknologi. Perkembangan sudah sedemikian cepat lah gitu kan. Jadi mau nggak mau televisi ya seperti halnya net, apalagi kita TV baru, harus mengikuti perkembangan teknologi itu dengan ngikutin apa yang terjadi akhir-akhir ini gitu kan, dengan teknologi terbaru. Nah, kemudian arah politik, saya sepakat bahwa ini juga akan menjadi kenapa hoax timbul banyak di lapangan. Itu faktor yang tidak kalah penting adalah arah politik. Tadi mungkin ada Pak Rudiantara, karena menurut kami pemerintah juga punya kontribusi melahirkan banyaknya hoax gitu. Kenapa? Ketika arah politik pemerintah yang harusnya demokratis tidak demokratis, ketika arah politik pemerintah yang harusnya fair tidak fair, ketika arah politik pemerintah yang harusnya tidak berpihak tapi berpihak, maka jangan aneh kalau akan banyak hoax gitu kan. Apalagi di kita ini kan yang namanya pesta politik ibaratnya tiada akhir, tiada henti. Pilkada baru selesai 2016-2017, maju lagi 2018-2019, akan ada lagi pilgub dan pilpres pada tahun 2019 gitu kan. Nah ini pasti tidak henti. Nah, ketika pemerintah misalnya dalam pilkada Jakarta, saya kira orang paham lah gitu kan, seperti apa sikap pemerintah kepada paslon yang ada. Nah, ketika ini terjadi, maka hoax akan merajalela. Jadi pemilikan. Nah, ini juga jangan kita lupakan ya. Beruntung mungkin Net TV pemiliknya bukan konglomerat besar, tapi saya mendengar memang ada kalau kepemilikan televisi dibuat pada kelompok tertentu oleh kelompok yang sangat besar, apalagi kepemilikannya kebetulan misalnya si pemiliknya bermain politik, nah itu juga akan mengurangi konten yang muncul gitu. Nah, ketika mempengaruhi itu, tentu saja apa yang terjadi pada informasi yang disebarkan juga orang akan berpikir, ketika keluar berita dari televisi ini, televisi A misalnya, yang masyarakat tahu pemiliknya adalah si A, tapi punya orientasi politik tertentu, maka orang tidak percaya juga. Nah, orang akan ragu.
Nah ketika itulah menurut saya akan terjadi makin banyak hoax gitu kan ya kan, karena media menjadi makin tidak dipercaya setelah pemerintah, kemudian sekarang media juga tidak dipercaya gitu kan. Karena apa? Karena terpengaruh oleh sikap politik atau sikap bisnis dari pemiliknya. Dan yang terakhir adalah konten. Nah konten ini juga menurut saya penting gitu kan, karena kita ini perlu konten-konten yang lebih positif, yang lebih inspiratif, sehingga masyarakat merasa bukan hanya sekedar melihat hiburan, tapi melihat manfaatnya. Terus, nah ini soal. Nah ini di net itu saya mencoba sejauh ini sih alhamdulillah ya, pengalaman saya selama di net TV, berita net kita tidak pernah terganggu oleh hoax gitu kan. Berita kita juga tidak pernah dijadikan hoax gitu kan. Nah, ini apa kuncinya yang kalau sampai kepada teman-teman? Kuncinya adalah pertama, berita yang diangkat harus faktual. Gitu kan. Harus faktual itu maksud saya harus faktual, tidak mengarang-arang. Kemudian harus netral. Nah, kebetulan kita punya namanya juga netral. Sejauh ini pemilik kita tidak punya aspirasi politik, jadi sambung-sambungin netral. Ya. Kemudian balance, harus seimbang. Balance dan juga harus fair. Apa bedanya balance dan fair gitu? Saya selalu ingatkan kepada teman-teman bahwa seimbang aja, misalnya gini, yang namanya seimbang itu di meja redaksi itu sampai ke tingkat berapa jumlah yang ditayangkan. Misalnya ketika pilkada kemarin gitu kan, ketika pasangan itu, saya suka sampaikan, kalau ada berita nomor 1 harus ada nomor 2 dan nomor 3 gitu kan. Sudah dipenuhi itu gitu kan. Tapi kadang-kadang ada yang aneh gitu kan. Saya bilang tidak boleh terjadi berita 1, 2, 3 ada, tapi yang 1 beritanya bagus, yang 2 dan 3 beritanya jelek, atau sebaliknya, itu tidak fair. Jadi ya kalau kritisi, 3-3-nya dikritisi gitu. Karena itu penting. Karena ketika kita secara jumlah sama, tapi kontennya tidak fair, ini juga menurut saya tidak benar gitu. Menurut kami di putaran 2 juga sama gitu. Jadi ketika ada putaran 2 ada 2 ini, ketika putaran 1 beritanya bagus, kemudian pasangan 2 beritanya bagus, tidak bisa pasangan ketiganya beritanya jelek dan sebagainya. Ini pasti di lapangan terjadi gitu kan. Karena kita juga paham gitu kan, di kantor sendiri meski kita punya prinsip dasar seperti ini, orang per orang gitu kan, person per personnya tidak sama. Ada yang punya arah politik ke nomor 2, ada yang ke nomor 3. Itu juga terasa banget gitu kan. Jadi ketika saya tahu ketika si produser A menghandle berita, misalnya kita ada berita net 12, saya akan tahu dia akan lebih banyak condong ke nomor 3. Tapi ketika si produser ini akan condong ke nomor 2, itu juga terasa gitu kan. Nah itu harus selalu diingatkan kembali, sehingga kalau terjadi kita pasti tegur, dan kalau perlu kita SP kalau terjadi kejadian seperti itu. Kemudian yang terakhir, inspiring. Menurut saya media itu bukan cuma memberikan informasi, dia pun harus inspiring, harus memberikan inspirasi kepada penontonnya. Terus, nah ini yang mungkin supaya lebih jelas, apa sih faktual menurut versi di Net TV? Pertama, peristiwa yang sebenarnya, peristiwanya ada sebenarnya. Kemudian gitu kan, akhirnya ya yang jadi korban adalah harapan di lapangan. Apa adanya, tidak ditambah-tambahkan gitu kan. Kemudian saya menyebutnya kalau di net, karena kebetulan saya megang program entertain news gitu kan, saya nyebutnya no gosip. Nggak boleh ada gosip di net beritanya gitu kan, sekalipun itu berita artis. Karena menurut saya hoax itu bukan cuma berita politik, tapi kadang berita hiburan juga muncul gitu kan. Tidak boleh ada gosip gitu kan. Kemudian netral itu tidak berpihak, itu sudah pasti, tidak berpihak ke kelompok manapun. Kemudian no politik dan no politik tapi bukan apolitik. Artinya begini, kita harus bersikap sebagai station, kita tidak bermain politik gitu kan, tapi tidak anti politik. Jadi kebijakannya adalah kalau misalnya ada kru, bahkan kita pada karyawan, kita memang tidak berpolitik TV-nya, tapi bukan berarti teman-teman tidak boleh menggunakan hak politik. Kita dorong malah, kalau dia penduduk Jakarta kayak kemarin, gunakan hak politiknya. Kalau dia punya semangat untuk mendukung salah satu, silakan, asal tidak di layar gitu. Kemudian mendorong partisipasi politik rakyat, kita terus gitu kan dalam pemberitaannya.
dan memberi ruang yang sama tadi itu yang apa namanya kepada setiap kelompok. Kemudian balance, nah ini memberi kesempatan yang sama. Tadi yang saya bilang kalau jumlahnya beritanya di satu program itu 2 item, yang lain 1 item, semuanya 2 item. Ketika satu item sama gitu. Kemudian bahkan ya ini penting, saya sampai menekankan waktunya pun harus sama gitu kan. Kadang-kadang apa? Karena kadang-kadang ada berita satu kelompok itu durasinya hanya 1 menit, atau kelompok lain 2 menit, dua-duanya ada, tapi durasinya beda. Ini pasti implikasinya tidak fair, tidak menjadi adil lagi gitu kan. Dan yang terakhir adalah over both side, di TV, di online dan di new media. Kebetulan kita juga mulai belajar online dan new media. Terus, nah ini sayangnya nggak bisa diputar videonya, padahal saya sudah menyiapkan materi dengan videonya. Kemudian konten fair, tadi konten harus adil, gitu kan. Tidak tendensius, artinya tidak bersikap tidak fair kepada salah satu kelompok manapun. Dan positive thinking, ini yang perlu dikembangkan saya rasa gitu kan. Ketika media mengembangkan negative thinking, maka bahaya bagi peran media itu dalam mengangkat partisipasi masyarakat. Tapi ketika positive thinking, insya Allah media akan punya peran banyak dalam mengangkat partisipasi masyarakat, dalam menggairahkan politik masyarakat, dan juga dalam menghidupkan semangat demokratisasi. Kebetulan kita itu menekankan pentingnya inspiring karena apa? Karena saya rasa tayangan televisi itu bukan cuma sekedar untuk dilihat, sekedar hiburan, sekedar memberikan informasi, tapi juga harus memberikan inspirasi. Kenapa gitu kan? TV itu juga harus memberi contoh yang baik gitu. Karena selama ini banyak mungkin negeri kita banyak yang tidak baik gitu kan. Banyak korupsi, berita korupsi, kemudian kriminal dan sebagainya. Tapi kita juga kadang-kadang harus selalu mengangkat sosok-sosok orang yang baik, orang-orang yang punya kredibilitas, orang-orang yang inspiring gitu. Sehingga masyarakat kita juga menjadi lebih baik gitu kan. Jadi mereka punya semangat. Oh, negeri ini ternyata masih banyak orang baik ya gitu kan. Jadi penonton harus diberi semacam stimulus semacam itu. Kemudian mengangkat sosok yang positif tadi, saya kira banyak di negeri ini, anak muda, pegawai, bahkan polisi sekalipun. Makanya saya menyebutkan 86 gitu kan. 86 itu saya benar, ini harus cerita. Saya ingin cerita ketika saya pertama kali mengusul program 86, kemudian dibawa ke polisi, presentasi depan polisi, maka pertanyaan yang lucu dari polisi adalah, emang bener deh polisi banyak baik yang begini gitu. Nah ini kan lucu gitu kan. Ketika saya presentasi malah polisi yang ragu, bukan kaminya yakin, polisinya malah nggak yakin. Untunglah saat itu kebetulan ada Pak Soehardi Alius Kabar Eskrim yang bilang udahlah biarkan mereka bikin dulu programnya gitu kan. Dan yang kami bikin itu apa adanya, tidak ada ditambah-tambah. Lepas mungkin kalau ada kamera polisi jadi baik semua gitu kan, bisa jadi gitu kan. Tapi yang kami bikin sama sekali tidak ada rekayasa. Karena kami berpikir kalau kita nyimpen kamera di perempatan Kuningan atau perempatan Pancoran, itu dalam waktu sekitar sehari aja kita bisa dapat 5 episode. Orang yang ditilang karena melawan arus, karena bertiga, tidak pakai helm, dan sebagainya itu pasti ada. Itu selalu ada dengan yang seru, itu realitinya. Kemudian ketika penangkapan, semua juga seperti itu. Lepas ya, karena menurut saya kamera itu punya pengaruh. Ketika kita ngikutin seorang sejumlah buser mengejar seorang penjahat, mereka jauh lebih semangat dibandingkan ketika tidak ada kamera. Nah, kerjanya bagus, nangkapnya bagus. Ya udah kita angkat seperti itu aja gitu kan. Jadi saya bilang masih banyak polisi yang baik, masih banyak tentara yang baik. Makanya itu udah program khusus buat tentara. Karena kita menganggap ini penting bahwa negeri ini harus ngangkat masih banyak orang di inspiring, masih anak muda yang inspiring, masih banyak pegawai yang inspiring, bahkan guru atau dan sebagainya yang masih sangat inspiring. Ini perlu karena saya kira NKRI harga mati tadi. Nah ini yang selalu kita inginkan, menjadi TV faktual, netral, fair, balance dan inspiring itu tidak mudah. Ketika kami menjalankan ini selama ini ternyata itu tidak gampang. Contohnya apa gitu kan? Tadi ada foto itu, foto yang lagi nikahan itu. Kita mencoba mengangkat berita-berita yang positif ketika peristiwa 212 dan ya peristiwa inilah semacamnya gitu kan.
Nah, ini kita angkat. Jadi ada satu pasangan yang akan menikah di katedral. Pada saat peristiwa terjadi, kita angkat karena kita ingin katakan bahwa negeri yang menjadi persoalan dalam kasus 212 dan lain-lain itu mungkin ada sisi agamanya, tapi menurut saya yang paling kuat adalah masalah politik gitu kan. Makanya kita angkat. Ternyata ketika peristiwa ini terjadi, ada masyarakat yang ketika ada kelompok yang akan menikah dari yang di katedral malah dibantu, malah didukung, bahkan malah diantar sampai ke katedral supaya mereka bisa aman. Nah, ini menurut saya kan untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu harmoni gitu kan, bahwa Indonesia itu sangat toleran gitu kan. Meski mungkin beritanya tuh seakan-akan ini ada masalah agama dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Ini ketika kemarin ini begini, ada kelompok yang memakai video ini gitu kan untuk menunjukkan untuk menegaskan kebenaran kelompoknya. Jadi ada ya semacam hoax atau semacam campaign dan sebagainya disebutkan. Lo lihat gitu kan, lihat itu tayangan net ada menunjukkan bahwa ternyata kelompok kami bukan kelompok yang anti toleransi. Kelompok kami juga sangat menghargai perbedaan gitu kan, itu dipakai gitu, dan itu membuat kami cukup riuh jujur aja gitu kan, karena kelompok sebelahnya ngomong, ternyata mendukung kelompok ini ya gitu kan, sampai seperti itu. Padahal tujuan kami ngangkat ini adalah justru untuk mengangkat bahwa negeri ini memang menghargai perbedaan gitu, bukan negeri ini menghargai harmoni, bukan menghargai bukan tujuan yang lain. Nah, ini yang terjadi. Dan terakhir dari saya, kunci menurut saya untuk melawan hoax itu tentu saja kita kalau kita berharap kita bisa mampu menangkal itu sangat tidak mungkin sebagai media, karena pada posisinya pada sekarang ini hoax itu bukan cuma sekedar menjadi masalah, tapi juga menjadi saingan dalam prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari, karena masyarakat kita ya seperti itu gitu kan, lebih suka berita-berita yang memang mungkin menghebohkan, yang mengagetkan, dan juga kontroversial gitu kan. Nah, yang punya tugas untuk menjadi pemerintah yang baik gitu kan, media punya tugas untuk menjadi media yang baik gitu. Kedua-duanya harus bersikap seperti itu. Dan yang di atas segalanya adalah bagi kita di media, kita harus menjadi media yang benar-benar mengangkat, yang benar-benar melaksanakan prinsip-prinsip jurnalisme profesional, sehingga ketika dalam prakteknya orang makin tahu bahwa berita yang benar itu adalah berita yang ada di media, bukan berita yang ada di hoax. Itu saja Mbak Utri, terima kasih. Baik, demikian pemaparan dari Gede Apriyadi. Mbak Titi, silakan Mbak. Terima kasih Kang Dede. Yang saya hormati Pak Bagian, Mas Imam, Mbak Ratna dari Dewan Pers, Mas Kang Yadi dan Mas Yudia dari JPI, dan Nikolai, teman-teman sekalian yang hadir. Dapat tugas dari Kang Yadi bahwa saya akan membahas soal hoax gitu. Tadi Mbak Utri, Kang Dede bilang hoax itu penting, menarik. Saya menambahkan penting karena ketika audionya agak tadi terus ya. Case ini itu dialami oleh semuanya. Semua akan kena dampak. Bukan hanya media, pemerintah, individu pun bisa kena. Kalau kita ngomong media saat ini, saya di Trans 7 dan CNN Indonesia, yang kalau digambar oleh Kang Dede bahwa banyak media-media yang dianggap berafiliasi misalnya dengan partai politik atau pemiliknya memiliki partai dan beda kepentingan, kena korban baik di pemerintahan maupun di lapangan. Kita beberapa media juga yang nggak ada kaitan itu bisa kena juga. Jadi dampaknya bisa semuanya. Ketika dari sekian tugas kita, dari mulai mencari berita, meliput, mericek, kita ada tambahan lagi. Kadang-kadang kita harus menjadi sebagai memberi klarifikasi bahwa berita itu benar atau tidak. Kita akui ya, yang bekerja di newsroom,
sering mendapat pertanyaan, Mbak Titin ini bener nggak beritanya? Mbak Titin ini bener nggak? Atau newsroom harus kayak piring kotor kita harus cuci lagi bahwa berita itu salah. Sebenarnya ini bisa highlight yang disampaikan Kang Dede. Ini sebenarnya bisa terjadi karena kita juga, media juga. Orang menganggap bahwa sudah mulai turun sekali kepercayaan masyarakat kepada media. Harus kita akui bahwa memang menurun, sehingga peralihan orang mencari informasi bukan hanya lewat media massa itu memang diakibatkan salah satunya itu. Di sisi lain memang secara natural memang terjadi perubahan dari mana masyarakat mengkonsumsi informasi. Nanti saya akan di slide berikut saya akan sampaikan. Saya harus mengatakan bahwa dalam tema ini media menjadi atau masuk dalam putaran hoax. Media di dalamnya, media menjadi korban, dan media mengklarifikasi. Putaran ini akan terus terjadi seperti putaran setan gitu, yang tugas kita bicara dari sini adalah kita harus punya komitmen dan cara untuk keluar dari sini. Ini hoax ini bukan hanya saat pilkada, saat kegiatan politik, hoax itu akan terus terjadi. Saya memberi contoh, beberapa tahun lalu program kami di Trans 7, program Hasanah, itu dapat protes dan kemudian kita dipanggil KPI untuk satu liputan, satu episode yang kita tidak lakukan. Hanya ada pihak tertentu yang mengganti judul, memotong isinya, sehingga kemudian jadi sumber fitnah. Dari judul indahnya bersalawat diganti menjadi haramnya salawat. Itu perbedaan yang sangat jauh dan kita mendapat korban itu contohnya. Ini saya mau contoh 2 hari lalu rekan korban nih gitu, soal karangan bunga di Balai Kota. Orang menganggap ini CNN Indonesia.com. Tanya, bener nggak nih gitu, karena isinya semacam itu. Semakin banyak pertanyaan, sehari berikutnya baru kita harus akhirnya melihat bahwa memang harus CNN.com harus memberikan klarifikasi. Next one. Ada pointers nggak ya? Oke. Akhirnya kita berikan, teman-teman memberikan ini karena pertama kita diamin, tapi lama-lama kok jadi mengganggu karena banyak sekali pertanyaan. Indonesia.com tidak pemiliknya pun tidak berafiliasi dengan partai, tapi tetap kena kok. Ini hanya satu contoh relevan. Hari Jumat Oke, tolong dibantu aja ya. Next, Mbak. Saya akan bicara dulu tentang tesis yang mengatakan bahwa perubahan sudah ada shifting ke pemirsaan dan pola konsumsi sumber informasi di masyarakat kita. Ini sayangnya monitor di sini juga mati, jadi saya harus nengok ke belakang, ya. Dari mana sih sebenarnya masyarakat ini mengkonsumsi informasi berita? Karena kita dari TV, maka saya ambil sumbernya informasinya dari TV ya, tentang TV. Ambilnya dari Nielsen. Ini memang 2015, tapi masih relevan sekarang dan kemarin saya cek datanya masih kurang lebih sama, belum ada pergeseran. Ini dibagi berdasarkan usia. Di sini rasanya silent generation udah nggak ada ya, atau ada di sini nggak ya? Oke. Yang baby boomer siapa ya? Di sini ya. Oke. Kelihatan dari grafik ada 2. Yang TV itu yang silent generation itu paling tinggi, semakin memang menurun ketika masuk ke generation Z atau millennials. Itu semakin menurun. Mereka nanti shifting, mereka tidak terlalu banyak nonton
informasi di televisi. Sementara berbeda dengan sebelahnya, yang search engine yang mereka mencari di sosial media itu semakin tinggi ke millennials. Kecil di silent generation dan baby boomers, tapi membesar meninggi di millennials. Ya, lanjut. Kalau konsumsi media, kita bagi yang berdasarkan kelasnya. Kelas upper, kelas A, ini kelas A kategorinya pengeluarannya 12 juta per bulan. Nah, sementara kita menengah dan bawah, kita warna biru. Ya. Untuk yang tidak price sensitive, itu dia tidak berpengaruh. Dia tetap bisa berlangganan majalah, koran, tabloid. Sementara yang kelas menengah ke bawah, mereka tetap nonton TV karena gratis. Internet cukup tinggi karena memang sekarang data juga nggak terlalu mahal. Tapi kalau untuk berlangganan majalah segala macam itu kecil. Saya curiga kebanyakan baca majalah juga karena di kantor ya, karena kantornya berlangganan majalah atau tabloid. Ya. Jadi kemampuan finansial mempengaruhi dari mana dia mencari informasi. Oke. Katakan munculnya millennials, orang beralih ke search engine, orang beralih ke media lain, sehingga TV ditinggalkan. Kalau dari data Nielsen, ini enggak juga. Ini turun tapi masih stabil. Bahkan di 2016 ini ada peningkatan sedikit. Ini by rating, total rating, total kepemirsaan itu sempat naik 12,2. Sumbangan dari Piala Eropa dan juga ada aksi terakhir aksi bela Islam dan sebagainya, itu meningkatkan ketertarikan orang kepada televisi. Lanjut. Kalau melihat waktu orang menonton TV itu masih tinggi, 4 jam 52 atau 50 menit, masih sama tahun 2016 dan juga kemudian awal tahun ini masih sama. Artinya orang masih terus nonton, tapi kita belum tahu apakah mereka nonton berita, program berita, TV berita atau enggak, tapi hanya dilihat rentang waktunya. Yang meningkat adalah orang browsing yang PC. Jadi mungkin teman-teman di kantor itu atau di rumah mungkin ya, itu cukup tinggi juga, 4 jam 42. Sementara untuk browsing di mobile phone lebih dari 3 jam setengah. Dan kemudian untuk yang berselancar di sosial media itu 2 jam, hampir 3 jam. Cukup banyak waktunya untuk berselancar. Jadi bisa dibayangkan, memang bisa dipahami bahwa isu-isu informasi berseliweran itu karena memang ditunjang banyaknya waktu oleh orang kita untuk terus aktif mencari, juga kemudian menyebarkan. Sampaikan oleh Mbak Utri ya, bahwa memang internet user kita penetrasinya 51%, sangat tinggi, sangat promising sekali Indonesia ini. Tapi yang aktif di sosial media itu 106 juta atau 40%. Selebihnya kalau kita bayangkan populasi kita mungkin di daerah pedesaan, sementara mungkin di wilayah kota urban itu memang sangat-sangat aktif di sosial media. Itulah bisa menjawab kenapa isu hoax mudah didapat, berseliweran, melingkupi kita gitu. Kita nggak bisa lepas, tidak bisa jauh dari hoax karena memang habitnya sudah mengarah ke situ. Oke. Saya mau juga pertanyaan-pertanyaan. Ya. Kembali seperti yang disampaikan, hoax itu bukan hanya di saat kegiatan politik, mau pemilu, mau pilkada. Dikatakan nanti 2019 akan ramai lagi. Kemarin pilkada luar biasa.
sampai capek sekali kita nih. Bukan hanya yang bekerja di media, masyarakat umum capek karena apa aja ada gitu informasi mau cari. Terserah kita mau seneng yang ini, maka kita akan pilih informasi yang itu atau mencari pembenaran sesuai dengan kita mau. Luar biasa sekali. Dan nanti dari mulai 2017 nanti ada 2018 ada pilkada lagi toh, kemudian habis itu langsung pemilu dan pileg. Jadi bayangin ini sampai nanti akan terus menerus. Karena itu bukan hanya menarik isu ini menjadi sangat penting dan relevan kita bahas. Juga dalam hoax itu bukan hanya orang awam, tapi juga banyak orang penting, orang pinter sekalipun kena. Senior jurnalis pernah kena, nggak usah saya sebut, tapi beliau men-share, dan ternyata itu salah. Dan itu masih beberapa lagi. Padahal sebagai senior harusnya mempelajari, harusnya taat asas, yang namanya informasi harus diverifikasi, harus cek dulu sebelum disebarkan. Tapi itu terjadi, ini kenapa? Jadi ini bukan hanya dilakukan hoax ini atau di korbannya orang-orang yang biasa, tapi orang pintar, orang berpengaruh bisa sangat mungkin menjadi korban dan masuk dalam putaran hoax ini. Itu yang saya bilang tadi, harus kita putus rantainya. Dengan cara apa? Alhamdulillah tadi Kang Deja sudah masuk kepada isi redaksional, kebijakan redaksional atau editorial policy. Itu menjadi penting. Bagaimana kita memutus rantai hoax, memerangi hoax. Di Istana Wapres kemarin diluncurkan Jawara, jaringan wartawan anti hoax. Kita masuk atau tidak itu bukan yang mau saya bahas, tapi semangatnya sama. Saya berasumsi sebagian besar adalah media, teman-teman media di sini punya semangat memerangi hoax. Kenapa? Kalau dibiarin, yang rugi bukan hanya media, tapi masyarakat, karena waktunya akan habis tersita hanya untuk mengurusi isu-isu yang buruk atau busuk. Saya mengutip disampaikan Pak Budiono Darsono di 3 hari lalu. Kenapa media punya peran penting? Isu yang muncul di sosial media atau hoax itu sebenarnya sampah, sebenarnya tak bernilai. Tapi menjadi bernilai ketika media mainstream ikut memberitakannya. Media mainstream, TV, radio, koran kerap menjadikan isu di sosial media sebagai bahan pemberitaan. Lihat trending topik, lihat bahasan orang, mungkin tanpa cek ikut menyebarkannya. Jumlah korban, atau pernah media ada satu peristiwa gempa atau apa, fotonya bukan foto di situ, kecelakaan pesawat. Diambil saja tanpa ngecek apakah benar itu fotonya di situ, apakah benar lokasinya yang seperti disebutkan. Dikatakan bahwa memang karena budaya baca menurun, orang sudah banyak sekali yang menurun untuk membaca. Misalnya saya dulu semangat bahwa setiap bulan 1 buku. Tapi karena sudah ada begini, suka ada yang summary-nya atau sudah diceritakan, atau orang makin malas. Dan percaya atau tidak, ketika kita sudah aktif megang ini, megang handphone, megang gadget, di saat kita beraktivitas, di saat rapat, di saat diskusi, seminar seperti ini, percaya dari 2 menit kita mau cek aja apa yang dilakukan, lihat grup kita segala macam, itu bisa lanjut 5 menit, 5,5 jam, bahkan habis waktu kita hanya untuk di sini. Terus saja, dan kita ini masuk. Oke, ada orang kirim informasi yang benar, insya Allah itu adalah begini. Hanya gitu, enggak, yang benar adalah ini misalnya. Kita akan terlibat dan keasikan. Itu habit itu sangat membuat kita ini lupa.
bahwa buku menjadi hal yang mungkin terlalu berat dibaca, sehingga ini lebih menarik daripada yang lain. Kemudian kritis dan skeptis kita berkurang. Bener nggak sih? Ini karena yang mengirim Mbak Ratna, aku malah masa saya nggak percaya. Saya langsung share. Masa sih Mas Yadi, Ketua IJTI, kasih informasi nggak bener? Ini pasti saya kirim. Bisa jadi itu menjadi salah satu kalau kita melihat narasumber, oh dia kredibel, Dewan Pers, IJTI. Bayangin misalnya yang mengirim nggak tahu siapa, pasti harus cek. Tapi kita juga belum tentu benar bahwa teman kita, orang yang biasanya ini benar-benar informasi yang disebarkan itu memang benar. Jadi harus tetap kepo ya Mbak sebenarnya. Kepo harus, skeptis harus, kritis harus. Oke. Kemudian verifikasi. Orang pengen buru-buru share, dapat informasi share gitu. Enggak tanggung jawab untuk ngecek dulu bahwa ini benar enggak gitu. Lafalnya benar enggak, kirim aja langsung. Nggak mau coba untuk dicek, oh ini tulisan siapa nih, bener nggak tulisannya, kan bisa kita lakukan verifikasi. Media juga nggak harus media, siapapun bisa verifikasi. Kemudian ini sifat yang sangat wajar, natural, alami. Semua orang pengen dianggap pintar sehingga dia pengen lebih tahu, lebih cepat, sehingga dia langsung share tanpa tahu bahwa informasinya itu benar atau enggak. Pak Ishadi, makasih Pak. Lanjut. Regulasi, regulator. Benar nggak sih ya bahwa KUHP dan UU ITE itu belum menyasar produser? Tahun lalu kalau nggak salah, ke tahun ini, polisi sebenarnya sudah ada 167 kasus ya ditangani. Polisi, Kominfo sudah memblokir 100 lebih situs, kayaknya lebih ya jumlahnya. Blokir situs dari yang penipuan, perjudian, yang radikalisme, yang sara itu sudah diblokir. Tapi masih terus muncul lagi. Diperlukan intervensi pemerintah untuk ini. Tadi pemblokiran ya. Terus yang katanya sedang dilakukan adalah kerjasama pemerintah, Kominfo juga dengan ITB ya, untuk membuat satu aplikasi bagaimana memisahkan mana berita yang hoax, mana yang terverifikasi. Kemudian pemerintah juga harus bantu media, lembaga lain untuk menyebarkan, mengguyur konten-konten yang positif. Kalau tadi Pak Dede bilang memberi konten-konten yang positif, inspiring, pun demikian. Prestasi apa ini diguyur terus supaya yang hoax yang bertebaran itu bisa terganti oleh berita yang inspiring, yang positif dan yang memang sudah terverifikasi. Saya lihat juga Polri sudah melakukan tindakan, misalnya dia ada informasi, dia stempel itu, ini hoax. Itu juga bisa membantu. Tapi harusnya bisa lebih cepat lagi ketika informasi, jangan nunggu 3 hari, tapi mungkin kalau memang itu udah salah, kayak waktu penutupan Jalan Gatot Subroto itu kan sampai hari keberapa baru stempel dikatakan bahwa itu adalah hoax. Kemudian yang kemarin yang masih jadi pembicaraan juga tentang Dewan Pers melakukan verifikasi media massa. Menurut saya ini salah satu langkah bagaimana memisahkan media yang bertanggung jawab melakukan idealisme media dengan media abal-abal yang memang kerap muncul atau dilahirkan untuk kepentingan pihak yang ingin memperkeruh suasana atau kepentingan kelompoknya. Slide yang terakhir, ya, ini adalah yang akan kita ajak dan kita lakukan dari pertemuan siang ini, pagi ini adalah bukan hanya sekedar rangkaian kata. Rangkaian kata itu bisa oleh siapapun, tapi karena kita bukan aktivis, kita bukan politisi, rangkaian kata bisa kita lakukan dari newsroom kita, dari diri kita sebagai jurnalis.
Pertama, standar jurnalistik. Kang Dede terima kasih tadi sudah ada, karena memang yang namanya cover board itu salah satu dari dari kode etik jurnalistik yang memang dari dulu, dari awal kita belajar di media, itu memang jadi salah satu kunci bekerja di media massa. Kita harus taat prinsip kode etik jurnalistik. Nah, kemudian setiap individu di newsroom itu paham benar dampak psikologis, aspek legal, aspek moral ketika kita berkegiatan di sosial media. Ada dampak moralnya, ada dampak hukumnya. Dampak hukumnya kalau kita menyebarkan fitnah atau kabar bohong yang sebenarnya itu juga sejalan dengan kode etik jurnalistik. Di dalam newsroom harus ada sistem bagaimana kita bisa mendeteksi bahwa ini hoax. Di CNN Indonesia ada yang namanya standar and practice yang harus dibaca, dipahami oleh jurnalisnya, bahwa ketika individu hendak menyampaikan informasi atau menggunakan sosial media ada aturan-aturannya. Apa yang disampaikan bisa mencerminkan dia, apa yang disampaikan bisa merepresentasi dari organisasinya, sehingga orang harus diingatkan bahwa informasi yang Anda sampaikan apakah opini sendiri ataukah memang ini polisi dari editorial. Kemudian bagaimana kita menyaring sumber informasi kita, apakah narasumber itu memang kita ketahui dari mana, lembaganya terpercaya, bahwa sekali dua kali dia menyampaikan informasi dan itu benar. Kalau satu informasi bahwa dia keliru, kita akan sebut bahwa dia bukan narasumber yang terpercaya. Proses untuk kita membuat langkah-langkah bahwa narasumber itu sumber medianya itu kredibel atau tidak, itu sudah ada di dalam SNP itu. Ada buku putih di setiap newsroom. SOP-nya terkait dengan sosial media sudah dibuat dan kita memiliki itu. Ada informasi dari mana, bagaimana cara, bahkan bagaimana cara kita memberi jawaban ketika misalnya media kita menjadi korban dari hoax itu. Yang kemudian penting juga adalah literasi, mediasi dan sosialisasi kita ke masyarakat. Ini yang juga sangat penting. Satu hal yang perlu kita lakukan adalah mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat kepada media massa. Itu nggak mudah, karena masyarakat sudah punya stigma. Oh, media TV dianggap, maaf, pembodohan, meskipun saya punya argumen untuk itu. TV ini isinya nggak benar, media ini, koran ini partisan dan sebagainya. Kalau memang mau sosialisasi, mau mediasi, maka semuanya punya komitmen untuk bertanggung jawab, kembali kepada regulasinya, kembali kepada komitmen awal ketika media itu lahir. Saya mengutip yang disampaikan Ketua Dewan Pers, Mas Stanley. Masyarakat harus paham apa itu info, apa itu berita. Yang di sosial media itu baru info. Info itu tidak bisa kita sebut sebagai berita. Ini hanya awal. Tugas kita untuk membuat info itu menjadi benar ketika kita melakukan verifikasi, cek-recek, dan sebagainya. Sebelum saya menutup, saya mengatakan bahwa hoax ini adalah isu kepentingan kita bersama, dan tugas kita mengembalikan lagi masyarakat negara kita kembali aman, kembali damai, tidak dengan
disebarkan atau menyebarnya informasi-informasi yang tidak jelas, tidak bertanggung jawab, yang kotor, yang tidak beradab. Jadi itu dari saya. Terima kasih. Mbak Titin demikian tadi pemaparan terkait profesionalisme jurnalisme dalam menangkal berita hoax, di mana kita ketahui bersama bahwa setiap media, setiap newsroom memang mempunyai satu SOP, di mana dari SOP tersebut mengharuskan atau mewajibkan kepada para jurnalis yang bekerja di suatu media untuk bisa menyaring informasi-informasi di luar maupun juga narasumber-narasumber yang menjadi isi dari berita kita setiap harinya, begitu ya Mbak? Baik, satu lagi narasumber seharusnya akan bergabung bersama kita di sini, namun sepertinya beliau masih berhalangan hadir, entah masih di jalan atau bagaimana. Namun kami mengundang salah satu perwakilan dari Russian Embassy, ada Mr. Nikolai, untuk bisa bergabung sama kita di sini dan menceritakan sedikitnya atau setidaknya bagaimana situasi media atau pers sendiri di Rusia terkait berita hoax. Silakan. Terima kasih atas presentasi, ini sangat menarik. Saya mau hal itu juga sangat penting untuk hal itu juga sangat penting untuk Rusia. Kalau boleh saya mau mengatakan bagaimana Rusia peran melawan fake news hal ini. Yang pertama, kami bekerja sama secara langsung dengan para audiens dan memberikan informasi yang berkualitas secara tepat waktu yang dalam didukung oleh fakta, angka dan contoh-contoh konkret. Saya rasa ini menjadi sarana yang paling penting untuk melawan agresi dari sisi informasi. Yang kedua, kami membuka tabir mereka orang-orang dan struktur yang bersembunyi di bawah merek media yang terlibat dalam meluncurkan pemberitaan desinformatif dan membuat berita-berita palsu, hoax. Kami telah membuka bagian khusus ini mengenai Kementerian Luar Negeri Rusia, dibuka bagian khusus pada website Kemenlu Federasi Rusia yang mengulas mengenai berita hoax tersebut. Bagian tersebut sudah aktif, praktis setiap minggu muncul beberapa pemberitaan. Tapi kolega Barat kami bersikap skeptis mengenai inisiatif kami ini. Mereka langsung menunjukkan kritik, menyatakan bahwa Rusia hanya menunjuk dan memberi palsu pada artikel ini sendiri, tanpa tanpa menggunakan alasannya. Itu menurut posisi Kremlu Rusia itu sangatlah tidak benar, karena kami menginformasikannya secara detail, memberikan penilaian kami dan menunjukkan apa yang menurut kami merupakan informasi yang benar-benar tidak dapat diandalkan. Ini adalah metode yang berfungsi efektif dan merupakan cara yang efektif. Artinya pemerintah terlibat langsung untuk menentukan ini berita ini adalah benar atau semua berita harus melalui penyaringan pemerintah di sana. Kami di situs Kementerian Luar Negeri kami publikasikan semua fake news di situs, semua boleh lihat dan kami menjelaskan karena ini fake news. Oke. Ya, ada Berarti alasan ya. yang diinformasikan justru berita-berita fake news,
bahwa ini adalah berita hoax seperti itu. Jadi resmi dari pemerintah sendiri. Artinya ada perhatian besar pemerintah untuk mencegah terjadinya atau beredarnya berita-berita hoax dengan cara mengklarifikasi di media mereka, di website mereka bahwa terkait berita hoax tersebut ini adalah berita tidak benar seperti itu. Baik, terima kasih sudah sharing, berbagi dengan kita bagaimana cara Kementerian Luar Negeri Rusia sendiri untuk menangkal berita-berita hoax yang ada yang tersebar di Rusia. Kalau ada pertanyaan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya kepada para narasumber kita, kami persilahkan. Jika ada yang ingin bertanya terkait seputar berita hoax, silahkan Mbak. Terima kasih juga Mbak Titin, Mas Dede, semuanya Kang Dede. Memang ini sebuah tantangan yang luar biasa ya, tiba-tiba ada tsunami hoax ya. Dan momentumnya jelas tadi ya, kita menyadari semua bahwa ketika ada dinamika politik di Indonesia itu luar biasa yang namanya hoax. Nah, sekarang mau nggak mau hoax ini sudah menjadi movement, sudah menjadi viral, sudah menjadi gerakan ya. Ini kan tapi sayangnya di Indonesia, saya jadi ketika saya mau menanyakan ini, Pak Nikolai sudah memberitahu ya, bahkan di sana mengungkap pelaku membuat hoax. Nah ini di kita tidak ada, gitu ya. Jadi kita kan upayanya memang buat media tidak ada lain, repositioning, bagaimana kita menjadi media yang profesional, ya, sehingga kita bisa dibedakan dengan produk hoax, gitu kan, dengan metode, dengan kaidah jurnalistik dan sebagainya. Tetapi ada nih yang kurang di Indonesia ini. Satu, tidak ada lembaga yang secara independen menyatakan bahwa ini hoax dan ini sumber hoaxnya dari sini, gitu ya. Padahal menurut saya secara teknologi sudah bisa aja sebetulnya kalau punya political will, gitu ya. Karena apa? Ini organized kan? Kalau saya melihatnya ini well organized. Kenapa? Karena ada pembagian peran di situ. Ada dana yang mengalir di situ. Satu, mereka bisa memproduksi berita hoax yang sangat serius dengan menggunakan grafik yang berkualitas. Jadi itu bisa mengelabui masyarakat yang menganggap itu benar-benar, gitu kan. Yang kedua, sumber informasinya juga seolah-olah benar. Ini kan yang sulit ini nih. Sumber informasinya seolah-olah benar, bahkan mungkin ada 5W1H. Nah, kalau yang tidak ada 5W1H-nya itu mudah buat kita ya. Nggak disebut misalnya kapan terjadinya, sumbernya dan sebagainya. Itu mudah buat kita. Tapi begitu ada 5W1H-nya, 5W1H ini Pak Nikolai what, where, why, when, how, ya. Jadi kalau berita kan ada unsur itu ya. Unsur itunya ada gitu. Nah, terbukti ini saya sebut saja Postmetro itu melakukan hal seperti ini. Jadi dia mengambil nyomot yang sudah menjadi berita tapi diubah, dipelintir, dimanipulasi gitu ya. Diberikan judul yang bombastis sehingga dia jualan dan dia meraup uang gitu. Kan ini kan sudah sangat serius ya. Tapi sampai sekarang tidak ada lembaga. Nah, saya pengen mungkin dari media-media mainstream ini yang tentu saja sangat dirugikan, punya ide-ide nih, gimana sih sebenarnya kok sampai hari ini belum ada gitu ya, setelah sekian lama ini berlangsung dan sangat sekali menguras energi, dan karena yang berseliweran energi negatif, kita terpecah belah dan kita tuh asik menggunjing gitu, bukannya sadar tapi asik menggunjing. Nah, menurut saya salah satunya adalah kita tidak pernah ada lembaga independen, ya, jangankan pemerintah yang kita andalkan gitu ya, yang bisa menyatakan bahwa ini hoax dalam waktu 1 jam misalnya, karena punya teknologi. Kemudian diungkap, siapa sih nih pelaku-pelakunya, bisa kok. Postmetro bisa, terus satu lagi apa? Yang Seaward, itu udah jelas. Kan tadi Mbak Putih bilang,
Kalau ada media-media yang sudah terbiasa menghasilkan hoax, kita akhirnya udah tahu, udah kita harus tahu sikap kita, gitu kan. Jadi jangan pernah boro-boro di-share, nggak usah dibaca gitu ya, nggak usah boro-boro di-broadcast, baca aja nggak usah, buang jauh-jauh gitu. Nah itu kan salah satu nih. Nah, cuma saya juga pengen tanya, gimana sih kita nih sebaiknya media mainstream, karena kita dirugikan, ya kan? Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media mainstream melorot jauh karena adanya sosial media. Jelas ini beda kan, undang-undangnya beda, ininya platformnya beda gitu. Tapi di era konvergensi akhirnya kita mau nggak mau terbawa. Gitu. Jadi mungkin saya bertanya kalau ini, ya marilah kita bersama-sama gitu ya media ya. Kemudian mungkin ada masukan dari Pak Nikolai, bagaimana sih sebetulnya mekanisme dan teknologinya bisa mengungkap tadi tabir ya, pembuat hoaxnya bisa ketahuan dan bisa dipublish gitu. Itu kan menjadi metode yang akhirnya dipercaya masyarakat dan kita semangat gitu loh. Nggak seperti saat ini mana digunakan oleh politisi-politisi gitu kan. Nah ini kan semuanya luar biasa buat Indonesia. Saya kira itu. Baik, terima kasih Mbak Rata. Kita langsung jawab saja. Ya benar, tidak ada lembaga independen ataupun apapun itu yang ada sekarang, baru hanya komunitas seperti itu ya, yang kita juga tidak tahu kebenarannya seperti apa. Bagaimana televisi sendiri untuk menanggapi hal ini? Iya, terima kasih Mbak Ratna. Sebenarnya kita ini kan sebenarnya di posisi yang sama ya. Dewan Pers, Mbak Ratna juga sebenarnya kan dari media, terus kita media yang tadi bekerja di bidang itu. Saya sangat sepakat bahwa memang posisi kita ini seakan-akan ya tidak berdaya menghadapi hoax ini. Seakan-akan ini barang yang nggak bisa dilawan. Saya sih menduga ada dua hal sebenarnya. Ini bukan tidak bisa dilawan, tapi memang belum ada keinginan politik yang kuat, ini terutama dari pemerintah, untuk melawan hoax ini. Karena tadi saya lihat kalau di Rusia bisa seperti itu, kenapa kita tidak? Gitu kan. Menurut saya ini pemerintah hanya harus kuat menghadapi ini. Nah, ada dua hal menurut saya, gitu kan. Memang pemerintahnya tidak cukup serius. Kedua, pemerintah memang merasa diuntungkan gitu dengan adanya hoax ini. Gitu. Balik lagi ke ungkapan tadi saya tadi gitu kan, bahwa yang saya bilang tadi bahwa media itu sangat terpengaruh juga oleh arah politik tadi gitu. Dan salah satu yang memberikan arah politik adalah pemerintah. Gitu. Ketika pemerintah merasakan pemerintah posisinya tidak netral, ketika posisi pemerintah tidak balance, tidak fair gitu kan bahkan kepada rakyatnya sendiri, nah ini masalah muncul gitu. Jadi karena pemerintah, mungkin dalam tanda kutip bukan pemerintah ya, karena penguasa merasa diuntungkan, ya politisi lah gitu ya, karena politisi misalnya merasa diuntungkan oleh karena politisi merasa diuntungkan oleh adanya hoax ini, maka tidak ada penindakan yang serius terhadap ini. Saya tahu Pak Menko Info sangat reaktif kalau ada yang kasus seperti ini gitu kan. Tapi mungkin kita hanya melihat beliau aja, dan beliau juga menurut saya tidak cukup kuat dengan perangkat undang-undang yang ada untuk melakukan penindakan terhadap hoax seperti itu. Gitu kan. Masih butuh yang lain, masih butuh lembaga lain yang berani melakukan tindakan ini. Nah yang kedua menurut saya itu tadi, kepentingan politiknya terlampau kuat untuk memanfaatkan hoax ini sebagai alat untuk berkuasa. Sehingga yang terjadi ya ini memang dimanfaatkan untuk melestarikan terus. Bisa jadi mungkin politisi ini mereka tahu kita masih dianggap ya, meski tadi saya bilang media kita juga ada yang sudah terkooptasi dengan kekuasaan ya, karena menjadi bagian dari kepemilikan sebuah usaha, sebuah kelompok usaha yang berpolitik misalnya kan. Tapi ada juga yang tidak kan, dan ada juga yang tidak bisa dilawan oleh politisi-politisi tertentu. Sehingga akhirnya dia tidak bisa mengatur media konvensional yang masih idealis, atau tidak bisa mengatur media yang menjadi lawannya dalam praktek politiknya. Dia menggunakan hoax ini untuk memperkuat posisinya itu gitu. Jadi ada kebutuhan untuk melestarikan hoax itu tetap jalan. Itu menurut saya gitu. Itu yang kedua. Yang pertama bagaimana?
Jadi kita harus minta sekali lagi kepada pemerintah untuk bertindak lebih tegas, bertindak lebih fair, lebih berani menindak hoax ini. Saya tidak tahu apa ya bukti pemerintah bisa melakukan itu. Menurut saya, nah ya, jawaban kedua, gimana sikap media? Ya, kalau sikap media menurut saya apa yang kita lakukan selama ini, tadi Mbak Tita sudah memaparkan juga, saya sudah menyampaikan juga, apa yang dilakukan oleh media kita selama ini sudah cukup untuk menangkal hoax itu gitu kan. Bahkan kita kan merasakan tadi itu hoax itu bukan cuma sekedar fenomena, bukan cuma sekedar gerakan sebenarnya, tapi ancaman buat kami. Karena saya tahu kita sering berkumpul dengan teman-teman PBR juga di media online, mereka menganggap mereka ini udah kalah populer dengan hoax gitu kan. Media dari online portal-portal yang ada ini sudah kalah. Kalau dihitung viewersnya itu udah jauh lebih banyak yang membuka hoax daripada itu. Padahal kadang-kadang tadi sumber yang diangkat oleh media yang hoax itu dari media yang resmi gitu kan. Mungkin bisa dari TV, bisa dari cetak, bisa juga dari online. Yang paling gampang kan online, tinggal copy paste, dia utak-atik aja gitu kan, beberapa poinnya yang dia buang atau dia tambahkan, sehingga beritanya seperti itu. Apa yang kita lakukan selama ini menurut saya sudah cukup maksimal. Hanya kita mungkin yang penting adalah kita harus lebih bareng-bareng nih menghadapi ini, gitu, tidak masing-masing. Selama ini menurut saya prinsipnya sudah sama. Kita ingin menjadikan media kita media yang profesional, media yang kuat, ya, dan media yang menegakkan kode etik jurnalistik, menegakkan undang-undang pers, juga menegakkan P3SPS kalau televisi, sehingga apa yang tayang di media kita dijamin ini bukan hoax, tapi benar-benar berita apa adanya, yang berita faktual, berita yang bisa dipercaya. Itu saya rasa. Mbak Titin, ada yang mau ditambahkan? Tambahin sedikit. Sayangnya narasumber dari dari Kominfo tidak bisa bergabung. Karena saya justru berharap banyak dari saya, Kang Dede bisa bahas dari sisi editorial polisi kita masing-masing sebagai orang yang terlibat keseharian memproduksi berita dan informasi. Dari sisi regulator berharap banyak dari kehadiran Pak Samuel, tapi sayang ya. Jadi sebelum saya tidak mau masuk kepada motivasi pemerintah karena saya tidak menelaah itu, tapi memang saya termasuk seperti Mbak Ratna, amazed gitu loh, dengan sangat kagum, sangat terpesona kadang-kadang bagaimana ada pihak-pihak tertentu, produser hoax ini sangat profesional. Dia bisa tadi, saya kasih contoh, mirip banget CNN Indonesia. CNNindonesia.com dijadikan korban gitu. Kalau kita nggak teliti, itu kita percaya. Hanya karena kita tahu itu ada spasi. Ini kok ada spasi? Itu bukan CNN Indonesia. Kalau yang kita, oh ini hoax nih Mbak. Gitu. Tapi orang lain nggak tahu, dipikirin CNNindonesia.com. Itu dibuat orang-orang yang memang niat bukan hanya tadi punya waktu luang ya, orang yang pasti dibayar, orang yang pasti ada satu kelompok yang memang tujuannya untuk kepentingan mereka. Mungkin pada saat kampanye pilkada dia tugas untuk itu, pada sisi lain dia ini pasti ada pekerjaan, dan saya berharap tidak ada orang itu di dalam ruang ini, saya berharap gitu kan ya. Karena memang ini jadi salah satu mungkin menghasilkan gitu. Ini dibayar, ini pasti dibayar. Dan bagi saya, pemerintah punya tugas, media punya tugas, karena kalau tadi dari paparan saya, ini korbannya kita semua, kita dalam putaran itu, dan kita punya pengaruh, kita juga salah satu penyebab. Penyebabnya apa? Kita tuh bukan hanya kita ini ya, media yang membuat masyarakat itu kurang percaya, menurun kepercayaan ke kita sehingga mereka mencari sumber-sumber informasi lain. Itu salah kita juga, kita besar ya, salah kita juga. Salah satunya adalah bekerja sama, pemerintah punya tugas, kita media punya tugas mengembalikan kepercayaan itu dengan kembali menekankan kepada SOP, menekankan kepada standar
yang kita punya, editorial policy yang kita punya, kita duduk bareng di dalam newsroom, kita jaga media kita supaya orang lihat bahwa ini memang media yang kredibel dan berkualitas. Saya menaruh harapan juga deklarasi peluncuran dilakukan oleh kemarin di Istana Wapres, diluncurkannya Jawarah itu jaringan wartawan anti hoax, salah satu mungkin bisa menjadi apa yang seperti Mbak Ratna sampaikan, ikut terlibat mengumumkan mana situs, mana orang-orang yang memiliki tujuan buruk sehingga mereka bisa kena sanksi hukum, dan masyarakat juga bisa tahu situs mana yang sudah diblokir, informasi mana yang memang itu hoax. Bagi-bagi peran aja dengan pemerintah. Kita nggak mau ngambil peran pemerintah pun tidak akan ngambil mengintervensi kita, tapi tujuannya sama, kita putus mata rantai dari hoax ini. Dari editorial kita kembali menjalankan tugas sebaik-baiknya, tugas yang kita emban selama ini. Itu sih dari saya. Baik, bahwa metode apa yang digunakan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia sendiri untuk bisa menyaring berita-berita hoax tersebut, seperti itu ya Pak? Ya, dan untuk mengidentifikasi pelaku penyebar hoax, adakah metode yang digunakan dan seperti apa? Kami bekerja secara langsung dengan para audiens setiap minggu, satu kali seminggu di Kementerian Luar Negeri Rusia ada briefing, dan Ibu Zakharova mungkin dia sudah kenal di Indonesia. Audiens ini jurnalis, media, ya. Kami bekerja dengan media langsung. Ini yang pertama. Yang kedua, mengenai situs resmi ya, mengenai itu semua kedutaan Rusia di negara. Kalau misalnya saya kesini sebagai atas pers melihat cari fake news, saya kirim ke Moskow. Nanti pasti saya cek dulu, nanti kirim ke Moskow. Nanti Moskow publikasi di situs resmi. Ada departemen ada bagian di Kemlu, tapi pasti bukan Rusia membantu ya. Mereka cari informasi dan kirim ke Kemlu. Menentukan bahwa berita tersebut hoax atau bukan, untuk mengklarifikasi. Is it more than a day or just an hour? Ini tergantung topik ya, ini tergantung hal. Kalau ini mengenai politik, ya saya jadi bertanya, saya mengerti, saya bisa mengerti ini fake atau tidak. Kalau ini mengenai Rusia, pasti saya tahu Rusia dan saya mengerti bahwa ini fake news. Ya. Kami punya posisi ya dari Indonesia juga. Kami Indonesia media menggunakan situs resmi Rusia. Ya. Saat mereka menulis mengenai Rusia, ini sangat penting. Ya. Tapi juga punya setiap bulan kami punya briefing mengenai ini, dan kami bertugas Rusia, menceritakan mengenai Rusia dalam dan luar negeri, kebijakan dalam dan luar. Dan saya lihat bahwa ya sekarang media Indonesia lebih banyak presentasi material mengenai Rusia
Yang saya bayangkan adalah KPI saja untuk mengawasi tayangan televisi yang mungkin jumlahnya nggak terlalu banyak, itu pemantauannya sudah sekian banyak. Ini berita hoax ini yang jumlahnya mungkin bisa bukan hanya ribuan, bisa dalam sehari itu berapa banyak yang akan memantau. Jadi pemerintah, kalau harus pemerintah yang melakukan itu, seberapa banyak kita harus punya orang, dan pasti yang memantau itu bukan orang sembarangan gitu. Tapi kan Indonesia aja begitu belibet prosesnya gitu kan. Maksudnya nggak ujung-ujung saat itu dikirim, saat itu juga ada otorisasi, oh ini berita hoax atau bukan. Ini menurut saya yang menurut saya memang pekerjaan besar yang tidak mudah gitu. Belum, karena itulah belum ada yang seperti Mbak bilang, mekanisme regulasinya belum ada, kemudian karena baru tidak ada. Baik, kita ini juga bisa menjadi PR para media mainstream bahwa ya seperti yang sudah dikatakan tadi, tidak dipungkiri bahwa penonton televisi kian menurun akibat masyarakat merasa bahwa berita hoax justru juga sering datang dari televisi, apalagi dari media-media mungkin yang ada seperti yang Kang Dede katakan bahwa ada kepentingan politiknya di sana, dari kepemilikan dan segala macam. Nah, sekarang bagaimana membuat masyarakat mau mengubah kebiasaan mereka menganggap TV yang tadinya penyebar hoax bisa menjadi kembali lagi nonton TV untuk justru mengklarifikasi, oh kalau saya mau tahu berita ini hoax atau bukan, saya harus nonton TV. Itu yang apalagi namanya menjadi PR kita sekarang. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Silakan Mas. Memang forum ini jadi sayang sekali ya, narasumber dari pemerintah tidak hadir. Tapi lebih sayang juga bahwa televisi yang hadir adalah televisi yang senada antara Nes dan Trans ini kan tone-nya sama, artinya derajat kepentingan politiknya itu cuma berapa 0, sekian cc, sementara yang sekian liter itu tidak ada. Moderatornya juga dari yang sama, medianya ya, juga. Jadi kurang. Jauhnya Ya. Baik, jadi saya itu satu hal yang saya sampaikan. Jadi narasumbernya mestinya ada TV yang derajat keterlibatan ininya kepentingannya cukup tinggi, faktanya begitu. Nah, kita sama-sama tahu baik. Dan juga kedua lagi saya ingin mengingatkan bahwa barusan ada beberapa waktu yang lalu ada hasil penelitian master masyarakat dramatika tentang hoax. Dan yang menarik adalah bahwa pada saat responden ditanya dari mana Anda dapat sumber hoax, ada responden yang mengatakan 5% dari media cetak. Itu menarik karena memang banyak sekali media abal-abal yang tapi ada yang sangat menarik sekali adalah 8,7% dari televisi. 8,7%. Sementara kalau kita klasifikasi hoax dari penelitian itu, hoax yang berbentuk audiovisual cuma kurang dari 10%. Jadi hoax yang dalam bentuk audiovisual kurang dari 10%, 8,7% diantaranya berasal dari televisi. Nah, kemudian yang kedua, yang berikutnya saya ingin berkomentar juga. Tadi Kang Dede, Mbak Titin juga mengatakan bahwa sudah melakukan maksimal. Tapi menurut saya, maaf, saya menganggap itu belum optimal. Kenapa? Karena yang dilakukan tadi, yang disampaikan tadi, itu dalam konteks media sebagai gatekeeper. Kalau sebagai gatekeeper, ya itu biasa. Misalnya Prof. Bagir tugasnya mengajar, ya kalau Prof. Bagir cuma mengajar ya biasa gitu. Jadi kalau kita sebagai gatekeeper, kalau kemudian kita harus fair, harus balance dan sebagainya, itu biasa dalam konteks gatekeeper. Memang yang tidak biasa adalah yang kemudian tidak menggunakan krisis jurnalistik atau kode etik jurnalistik itu. Nah, oleh sebab itu saya usulkan adalah karena hoax ini sudah sedemikian luar biasa, maka lakukanlah langkah-langkah luar biasa. Jangan sekedar kemudian menjaga bahwa output dari medianya sesuai dengan kode etik, kemudian wartawannya menjaga diri bukan hanya pada saat dia berperilaku di newsroom tapi juga di sosial media. Ini banyak sekali kita temukan justru sumber hoax itu juga antara lain kan dari
wartawan yang berperilaku di sosial media. Mereka tidak tahu bahwa kemudian pada saat orang berkomentar, pada saat orang meneruskan pesan-pesan dia itu dengan melihat bahwa dia sebagai wartawan. Jadi lakukan langkah yang luar biasa. Apa? Banyak sebenarnya. Jadi misalnya tadi janganlah kita melihat bahwa apa yang dilakukan pihak lain, yang dilakukan pemerintah, yang dilakukan civil society atau apa, lakukan saja apa yang bisa kita lakukan. Artinya bahwa kalau sekedar untuk menjaga bahwa kita sebagai gatekeeper itu terjaga, itu biasa, maka lakukan dengan biasa. Contohnya adalah misalnya buatlah program-program misalnya yang tentang penyadaran tentang hoax. Jadi misalnya jangan hanya memberitakan kalau ini hoax kemudian memberitakan bahwa ini yang bukan hoax. Menurut saya perlu ada langkah-langkah, misalnya kayak bikin program misalnya mingguan, misalnya ada hoax terjahat minggu ini, hoax paling konyol minggu ini, bagian dari media literasi. Jadi jangan cuma sekedar ya mas saya gini, kita kan cuma pilihan punya mau lebih agresif atau mau menerima serangan saja. Menurut saya harus lebih agresif dalam konteks hoax ini. Jadi kalau misalnya apa piungan atau apa agresif, kita lawan juga dengan lebih agresif dengan apa manfaatkan apa media kita. Kalau mereka main di media sosial, kita main juga di media mainstream plus media sosial, pasti mereka akan bisa kita kalahkan. Jadi sekali lagi bahwa media itu harus berperan sebagai lilin yang menerangi, bukan lilin yang membakar. Pada saat masyarakat dalam kegelapan, masyarakat harus melihat kepada lilin yang menerangi. Kalau kemudian lilin itu sudah membakar, maka mampuslah kita, sudah habislah masyarakat kita. Sekali lagi bahwa pada saat kita mainkan peran sebagai media, yang kita pertaruhkan bukan hanya stasiun kita, bukan hanya profesi kita, tetapi masyarakat kita secara keseluruhan. Apalagi juga termasuk demokrasi. Pada saat kita tidak dipercaya sebagai sumber informasi yang kredibel, maka tamatlah klaim kita, tamatlah harapan kita sebagai pilar keempat demokrasi. Terima kasih. Adanya program khusus, segmen khusus seperti yang tadi diusulkan. Silahkan Kang Dede atau Mbak Titi bergantian, silahkan. Di satu sisi saya sependapat dengan Mas Imam terkait bagaimana tanggung jawab media, apa yang kita bisa lakukan biasa atau luar biasa seperti itu. Tapi di sisi lain saya harus mengatakan saya tidak sependapat juga gitu kalau dianggap bahwa yang kita lakukan adalah hal yang biasa. Tadi Mas Imam sudah mengatakan bahwa ada media-media TV khususnya TV juga yang terlibat sehingga persepsi masyarakat itu seperti terkonfirmasi bahwa benar media TV tidak dipercaya karena ada kepentingan-kepentingan di balik pemberitaannya. Yang saya katakan bahwa kenapa kita harus melakukan tugas masing-masing, membenahi media kita, membenahi newsroom, karena pada kenyataannya kita harus akui Mas, gitu. Standar kualitas media di kita itu masih problem. Dewan Pers juga, kenapa Dewan Pers melakukan verifikasi? Itu kan karena menyadari bahwa sekian ribu media, sekian puluh, bahkan ratusan ribu jurnalis belum memiliki standar yang sama. Itu kan dilakukan media Dewan Pers ya Mas ya, tujuannya untuk ada standar ya. Ketika kita melihat bahwa yang saya sebut tadi, kita dengan huruf besar kita itu saya bukan ngomongin transmedia, Kang Dede bukan ngomongin ya, tapi kita sendiri merasa kadang-kadang gelisah, gemes, marah. Kita juga sih yang begitu, sehingga orang punya pandangan begitu. Kita kan hampir setiap tahun masuk jurnalis baru, kita punya tanggung jawab bagaimana membuat jurnalis kita seperti yang memang sesuai dengan keinginan kita, jurnalis yang berkualitas dan sebagainya. Tanggung jawab kita ya Mas ya. Nah, itu kita harus sadari bahwa kenapa kita seperti terkesan pasif, terkesan dari pihak luar. Sebenarnya enggak Mas, bahwa kita harus akui bahwa banyak media yang belum menjalankan tugasnya itu Mas. Jadi belum bisa saya belum mengatakan hal biasa, enggak. Menjadi luar biasa ketika media Indonesia menyadari bahwa ada problem loh di kualitas medianya. Itu menurut saya luar biasa kalau kita mengakui. Karena saya nggak enak
apa ya, pakai gitu loh. Kalau ngasih tahu, media, kita mau sebut nama, lu juga sih begitu beritanya, nggak enak mas gitu. Kenapa? Sistem budaya kita nggak enak, tapi kita udah deh, gue nggak bisa ngapa-ngapain media lu punya problem di saya sekarang. Jadi menurut saya apa yang kita lakukan ini meskipun dianggap ini adalah kewajiban, kenapa polisi bekerja memang tugasnya, polisi jadi luar biasa kalau apa? Menurut saya media menjadi biasa kalau memang dia hanya tugas, tapi jika menjadi luar biasa ketika di tengah carut marut sekarang dia mencoba membenahi lagi, balik ke basic lagi. Udah bener nggak media kita? Itu dulu mas menurut saya. Bagi saya cara kita bisa memberi contoh kepada yang lain. Hasil produk kita itu menjadi cerminan kita, dan mudah-mudahan itu menjadi refleksi bagi yang lain. Media ini bagus, mudah-mudahan itu bisa menjadi paling mudah. Daya tarik jurnalis mau masuk ke media itu menurun atau tidak? Menurut saya itu menjadi salah satu indikator bahwa itu memang punya kredibilitas sehingga orang pengen masuk ke media yang diidamkan gitu. Tahapan selanjutnya seperti yang saya sampaikan tadi, semangat memerangi hoax memang bukan mau kata-kata. Terima kasih usulan dari saran suggest dari Mas Imam yang memang sudah sangat lama di TV membuat program khusus. Kemasannya bisa macam-macam ya Mas ya, gitu. Kemasannya macam-macam. Saya setuju untuk saran itu, tapi saya bilang bahwa yang kita lakukan tanpa harus menggunakan terminologi luar biasa atau tidak, ini isu yang memang menjadi kepentingan bersama, dan bagaimana cara kita menjalankannya adalah sesuai dengan kapasitas kita di media masing-masing. Menurut saya sih itu. Tapi dengan nanti kolaborasi bersama, komitmen bersama, mudah-mudahan yang menjadi luar biasa itu menjadi lebih berasa impact-nya kalau kita memang jalannya sama-sama. Itu dari saya. Silakan. Saya kira apa yang disampaikan Mas Imam tadi 100% saya setuju Mas, bahwa apa yang harus kita lakukan tidak hanya sebatas melakukan pembinaan internal gitu kan. Tapi sebenarnya kata Mbak Titin tadi bahwa ini juga sebenarnya bagian dari tugas kita meringankan tugasnya Dewan Pers sebenarnya kan. Jadi ketika kami sadar bahwa hoax adalah ancaman dan kita harus mengambil pembinaan ke dalam, Dewan Pers kan kerjaannya jadi lebih ringan. Mungkin di JTI juga menjadi lebih ringan gitu kan. Sehingga kita dengan kesadaran sendiri memberikan pembinaan di dalam. Karena benar dari tahun ke tahun tidak ini mungkin bukan generasi ya kesekian kali, tapi yang tiap hari, tiap bulan ada karyawan baru yang masuk. Nah itu harus kita sadarkan, dan mereka itu lahir dari generasi yang dipaparkan Pak Titin tadi, bukan generasi kita, tapi generasi di bawah gitu yang mungkin sebelum masuk ke ranah kita, ke dunia ke dunia pers kita, mereka sudah bergaul dengan dunia hoaxnya itu. Karena kalau saya wawancara kadang-kadang ini yang paling gampang aja gitu, terlebih karyawan baru, kamu kenapa begini masuk ke TV? Alasannya pastilah ini ya ada sampaikan. Kemudian kamu kenapa mau masuknya ke News misalnya gitu kan? Karena begini itu saya tanya, kamu baca apa? Saya tanya isu dulu. Kadang dia tahu isu-isu yang dia baca, artinya dia tahu baca. Tapi saya tanya, kamu baca itu dari mana gitu kan? Kita bacaannya hoax tadi gitu kan. Nah kita harus mengubah itu Mas Imam. Jadi ketika itu terjadi, saya katakan terutama di kantor, pola pikir mereka harus berubah nih. Jangan sampai ketika setelah masuk ke tempat kerja kita, kemudian mereka masih menjadikan hoax itu sebagai referensi, sehingga bisa jadi salah nanti ujungnya berita kita. Ini yang juga menurut saya bagian pekerjaan yang tidak ringan gitu kan. Yang menurut saya juga yaitu ujung-ujungnya akan membantu Dewan Pers juga gitu kan. Jadi yang pertama. Terus yang kedua, yang tidak kalah penting tadi sebenarnya kalau di tempat saya punya program yang ya tidak banyak di net ini, program yang serius, lebih banyak tidak serius barangkali programnya. Termasuk kita punya program yang mungkin ini sering tabrakan juga dengan materi-materi hoax TV, yaitu namanya program dokumen. Saya punya program dokumen, program itu banyak ambil materi-materi TV dari sosial media gitu kan, yang paling lagi rame lah, yang anak-anak muda sedang komentar dan sebagainya. Ini juga di tempat saya menjadi PR besar gitu kan. Karena apa? Karena kita khawatir gitu kan, yang dia ambil itu adalah
tayangan TV yang hoax yang lagi terkenal, kemudian dia tayangkan. Kita ditayangkan, apapun yang terjadi kita malah menjadi bagian daripada pendistribusi, menjadi bagian yang mempopulerkan berita hoax malah gitu kan. Itu juga PR kita ke produser di tempat saya itu untuk mengingatkan kembali, lu jangan hanya cari yang sensasional karena kan TV pasti yang dicari ada yang lagi rame gitu kan. Tapi yang benar juga informasinya, jangan asal-asalan. Tapi ya itu masalahnya seringkali yang sensasional, yang lagi rame itu adalah beritanya, kontennya adalah hoax. Nah, itu yang sering saya ingatkan di internal kita karena kita ada program ini yang kebetulan pekerjaannya memang banyak menayangkan tayangan-tayangan TV seperti itu. Dan yang terakhir, Mas Imam, saya akan pikirkan usulannya. Terima kasih. Saya pernah punya ide, tapi belum lolos di kantor, mengusulkan program ya semacam berita atau ya mungkin tidak harian tapi mingguan atau berapa kali itu. Namanya ini bukan hoax. Gitu. Ini berita yang saya ingin angkat mungkin semacam di Mbak Titin itu ada mungkin berita-berita dari semacam TV yang video-video viral di luar, tapi kita masukin jadi berita, tapi ini bukan hoax gitu. Jadi kita akan menyebut ini yang ditayangkan ya on the spot kalau di Trans 7, tapi kita beri judulnya gitu, ini bukan hoax. Jadi yang kita tayangkan adalah video-video yang memang bukan hoax gitu, atau berita-berita memang bukan hoax tapi lagi viral, lagi terkenal. Nah ini akan yang idenya sudah ada, tapi kemasannya yang lagi sedang kita pikirkan seperti apa nanti. Itu Mas Imam, terima kasih. Baik, ada yang ingin bertanya, waktu kita tinggal 10 menit lagi, ya, silakan. Silakan Pak. Bagaimana? Silakan Pak. Mari Pak. Mic-nya. Sudah. Ini saya bukan PS, saya bukan ilmunya enggak, prakteknya enggak, gitu ya. Boleh nggak kalau kita mencoba mencari pemecahan soal hoax ini? Paling tidak saya mengajak kita melihat dari berbagai perspektif, tidak hanya perspektif pers, tapi saya buat 3 perspektif: perspektif masyarakat, perspektif negara dan pemerintah atau lembaga politik, dan perspektif pers sendiri. Perspektif masyarakat, ada gejala masyarakat senang dengan hoax itu. Nah, kita lihat mengapa. Ada beberapa sebab. Dapat juga timbul karena masyarakat dalam situasi frustrated, masyarakat frustrasi, sehingga mereka lebih senang kepada hal-hal yang sensasional. Apakah kita lihat itu? Masyarakat frustrated. Frustrasinya baik karena tidak ada harapan, tidak ada yang dapat dipercaya, macam-macam. Sedangkan mereka tidak berdaya, powerless. Itu satu. Yang kedua dari perspektif negara atau perspektif politik. Apakah hoax itu tidak juga timbul karena politik begitu berjarak dengan kepentingan rakyat? Yang misalnya politik jauh dari konsep volonté general atau general will. Yang ada will-nya itu will dari kehendak dari volonté dari politisi atau politik itu sendiri, tidak ada kaitan dengan rakyat. Contohnya, publik mengatakan jangan angket, tapi politik jangan terus. Tidak ada jarak. Apakah ini juga tidak menimbulkan hal seperti itu? Banyak sekali terjadi. Kemudian yang ketiga, perspektif pers. Tadi sudah banyak bicarakan apa yang harus kita lakukan. Kita tidak menerima adanya hoax dalam kehidupan pers kita. Tapi apa yang harus kita lakukan? Mengubah itu. Kalau sudah bicara perubahan, tidak seperti membalik tangan karena satu ini. Jadi harus ada disusun satu tata kerja, konsep yang baik yang harus kita lakukan terus menerus. Ya, apakah itu melalui pendidikan, meyakinkan, itu harus kita lakukan secara terus menerus.
Nah, sudah waktunya kita melihat persoalan hoax bukan hanya sekedar fenomena, tapi tadi kita lihat ini sebagai satu bagian dari sistem yang tidak sehat. Beda dengan kita menangani fenomena dengan satu sistem tidak sehat. Terima kasih. Sudah memberikan perspektif yang tentu saja juga bisa menjadi masukan, menjadi masukan bagi kita semua, tentu saja bahwa ada berbagai macam perspektif yang harus kita perhatikan untuk menangkal ataupun menghilangkan berita hoax di masyarakat, yaitu perspektif dari masyarakat itu sendiri, negara, kemudian juga dari press. Baik, mau ditanggapi? Sudah? Jadi ada tanggapan sedikit? Ya, kalau jadi kesimpulan acara kita, kesimpulannya itu bahwa kenapa tadi disebut dari perspektif masyarakat suka pada hoax. Ya menurut saya karena mereka umumnya kan mencari informasi yang paling mudah dan paling mudah dipahami, Pak, paling enak didengarnya dan paling ini pasti mereka ini ya suka akhirnya. Kemudian masyarakat yang kedua tadi menurut Bapak, masyarakat percaya pada hoax karena ya ini ada persoalan dengan politik kita gitu, Pak. Tadi Bapak bilang bahwa ya ada jarak antara masyarakat, betul Pak, karena mungkin jangankan mereka Pak, masyarakat kelas bawah yang umumnya memang hanya bisa mengkonsumsi hoax itu, kita aja bisa jadi kita juga kita bingung kita punya rakyat apa enggak gitu. Karena ya contohnya itu kemarin Bapak misalkan soal hak angket KPK itu misalnya, itu kan itu juga orang tahu bahwa orang yang sebagian besar masyarakat tidak suka dengan itu tapi tetap dilakukan, sehingga ya itu mereka tidak punya saluran aspirasi politik kemanapun, ya hoax lah yang akan dipakai. Saya sangat setuju sekali Bapak dengan itu. Dan harapan Pak bagaimana kepada kita di praktisi agar ya lebih lagi melakukan sesuatu untuk menangkal hoax ini, tentu ini akan jadi bahan masukan yang berarti sekali Pak, karena ini buat baik lagi tadi Pak rumusannya, hoax itu buat kita bukan sekedar saingan, tapi ancaman. Begitu masyarakat sangat percaya pada hoax, begitu mereka tidak lagi percaya pada media, maka seperti kata Mas Imam tadi, tamatlah sudah riwayat media kita, media televisi, media cetak, media elektronik, apapun. Ketika orang percaya pada hoax, maka media mainstream seperti kita selesai dan ya udah berakhir sudah berarti. Terima kasih. Baik, ini bahasan kita terkait dengan bagaimana profesionalisme jurnalisme untuk menangkal berita hoax, dan kami ucapkan terima kasih. Dan sedikit saja kesimpulan, sayangnya satu narasumber kita dari Kominfo tidak bisa bergabung, bahwa untuk menangkal berita hoax, penyebaran berita hoax di masyarakat, tentu saja peran pemerintah sangat besar sekali, diharapkan untuk ikut berpartisipasi menangkal berita-berita ini dengan membuat regulasi tentu saja. Kemudian juga ada usulan tadi dengan membuat lembaga independen yang bisa menjaga stabilitas berita-berita yang ada, termasuk juga bisa mencegah beredarnya berita-berita hoax. Baik, dengan demikian berakhir sudah. Terima kasih untuk narasumber kita. Boleh tepuk tangan dulu untuk mereka. Dan juga CNN dan juga ada Kang Dede dari Net TV. Thank you. Dari Kedutaan Besar Australia, akhir kata saya Rusia. Baik, saya Putri Farza pamit juga, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, sampai jumpa. Terima kasih Pak.
lanjut ke diskusi baru kita selesai. Ini daftar aja. Ya, apa dulu ya? aspirasinya, bahkan menerima aspirasi dari pihak yang lain, sehingga suka-suka makin hidup. Tapi kalau hoax ini makin hidup, mengancam kita, tentu saja media kita selama kita kelola terancam. Iya.